It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo semuanya, kenalin aku Rajana Chandra Dewi dengan NIM F1B025112. Aku dari kelas C dengan program studi Administrasi Publik. Di video kali ini aku bakal bahas satu topik yang menarik nih. Pernah gak sih kalian tuh mikir kayak gimana caranya kita tahu sesuatu itu benar? Kayak apakah karena kita nggak langsung atau ya karena kalau kita bilang kayak gitu? Nah, karena itu muncul salah satu aliran filsafat nih, namanya rasionalisme. Sebuah pandangan yang percaya kalau misalkan sumber pengetahuan sejati itu bukan dari pengalaman, tapi dari akal kita sendiri. Jadi gini, kata rasionalisme itu asalnya dari bahasa Latin, ratio yang artinya akal atau pikiran. Intinya, para filsuf rasionalis itu percaya kalau misalkan akal itu merupakan alat paling penting untuk dapetin pengetahuan yang benar-benar pasti. Contohnya nih, kita tahu kalau misalkan 2 tambah 2 itu 4. Kita nggak perlu ngulangin eksperimen ngitung apel berkali-kali buat yakinin itu kan. Kita tahu itu ya lewat akal aja, logis dan jelas. Nah, itu contoh inti rasionalisme, di mana mereka itu percaya kalau misalkan kebenaran itu bisa dicapai lewat penalaran yang logis dan ide bawaan yang mendadak di dalam pikiran kita dari lahir. Bukan karena pengalaman, tapi ya karena berpikir. Jadi, rasionalisme ini berkembang pesat di Eropa, terutama di abad ke-17 sampai 18, di mana itu adalah masa yang sering disebut zaman pencerahan. Di masa itu, manusia itu mulai percaya kalau misalkan akal itu bisa dipakai buat memahami dunia, bahkan menggantikan pemikiran lama yang belum tentu benar dan masuk akal gitu. Nah, tokoh paling terkenal dari aliran ini itu ada René Descartes, si bapaknya filsafat modern. Dia itu terkenal banget sama kalimat legendarisnya cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Tapi gimana sih si Descartes ini bisa sampai ke kesimpulan itu? Jadi awalnya dia mulai dengan meragukan semuanya, kayak apakah aku bisa percaya sama apa yang aku lihat? Bisa aja itu mimpi kan? Atau ilusi? Terus dia mikir lagi, kalau misalkan aku ragu, berarti aku sedang berpikir. Dan dari situ dia sadar kalau semuanya yang bisa diragukan, tapi ada fakta kalau misalkan aku berpikir itu nggak bisa diraguin. Dari situlah muncul kalimat tadi, aku berpikir maka aku ada. Karena menurut Descartes, berpikir itu adalah bukti eksistensi kita. Selain itu, Descartes juga percaya ada yang namanya ide bawaan atau innate idea. Jadi kayak beberapa pengetahuan itu udah nempel di otak kita dari lahir. Contohnya kayak konsep Tuhan, logika, dan matematika. Jadi pengalaman itu cuma jadi pemicu aja, tapi sumber utama pengetahuan ya tetap dari akal kita, gitu. Kayak, emang rasionalis tuh ada hubungannya sama kehidupan kita sekarang? Jawabannya tuh ada. Yang pertama itu kayak kebebasan berpikir, dimana rasionalis itu ngajarin kita buat berani mikir sendiri dan gak cuma ikut-ikutan. Jadi di sini tuh kita belajar buat selalu nanya, kenapa ya bisa gitu? Bukan cuma ya udah emang gitu. Jadi kayak kita dilatih buat lebih mandiri dalam berpikir. Lalu yang kedua itu berpikir secara kritis. Dimana di zaman media sosial yang isinya itu campur aduk banget antara fakta, opini, dan hoax. Kemampuan berpikir secara logis itu penting banget. Dan dengan cara berpikir yang rasional, kita juga bisa memilah mana yang masuk akal dan mana yang cuma asal ngomong aja. Jadi intinya rasionalis itu ngajarin kita buat percaya sama kekuatan akal. Bukan berarti pengalaman itu nggak penting, tapi akal yang jadi landasan buat ngerti semuanya. Kayak kata Descartes tadi, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi selama kita masih bisa berpikir, ya artinya kita masih ada. Dan selama itu juga kita bisa terus belajar dan berkembang. Mungkin itu dari aku. Atau kalau misal apabila ada kesalahan dalam pengertiannya atau apapun itu, aku minta maaf karena aku juga masih belajar. So, ya, bye-bye.